namanya qiyas. Apa? Qiyas ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, iqna'i. Saya contohkan 2 saja, nanti yang 7 kalau kesini lagi lah. Kalau yang 7 kalau kesini lagi nanti, kalau diundang lagi. Burhani, coba ilmu ulama nih. Sabu-sabu, haram atau halal? Haram. Berani-berani mengharamkan ada di Quran? Ayo, mana Qurannya? Ada di hadis? Qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram, Bukhari wonten. Oh, nggak mengharamkan lu? Bisa-bisa mengharamkan. Harus pakai qiyas. Pakai qiyas burhani. Misalkan ini sabu-sabu misalkan. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap mabokkan berarti mas golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham murai, Masya Allah. Itu hanya di pesantren diajari ngoten niku. SAG mboten bakal paham SAG. Kecuali SAG karo mondok. Pesantren sini santri sudah diajari itu supaya otaknya encer. Supaya encer otaknya. Diajari mantik, usul fikih, mikir. Pun. Qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Kenging mboten? Kenging mboten? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran adalah wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeling aja. Gak apa-apa, itu gak dilarang Quran. Harus pakai qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, fabil aula, luwi-luwi, lebih-lebih, nempeleng. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Yang haram apa? Mendekati. Jangan mendekati zina, haram. Jadi haram mendekati. Zinanya? Jawab, zinanya? Lebih-lebih. Mendekati aja haram, apalagi zinanya. Betul, namanya qiyas aulawi. Niki ilmunya Imam Syafi'i. Dari situ ya. Dengan adanya metode namanya ijma' qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir karena ada ijma' qiyas, ilmu fikih itu. Dari Sapina sampai Mahal 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Sapina tipis. Karena ada ilmu fikih. Bahkan yang paling banyak di fikih ya qiyas, ijma' sedikit. Makanya kalau kiai-kiai NU di Munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Karena pakai kias. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift karena pabrik kaca nggak bisa ditinggal. Gimana kalau Jumatnya 2 shift? Hukumnya transfer utang piutang. Walhasil itulah bahasa gitu pertanyaannya 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Coba kalau bukan ulama NU 2 tahun nggak akan bisa jawab 2 tahun. Organisasi Islam yang tidak pakai ijma' qiyas tidak akan ngerti fikih. Bodoh tentang fikih. Paham betul? Ijazah Imam Syafi'i. Orang mana itu? Orang mana Syafi'i? Gaza, Palestina yang diserang oleh Israel. Orang mana? Bukan orang itu, namanya kita membangun thaqafah. Harus terus setiap hari diperbarui. Amanah insaniyah, waqi'iyah ijtihadiyah. Pesantren mahir niki harus selalu mencari metode yang lebih modern, lebih aktif, terutama medsos.
Harus kita kuasai IT. Ud'u ila sabil bil hikmah. Dakwalah kalian semua kepada jalan Allah bil hikmah dengan medsos. Ayo, kalau nggak medsos. Sekarang aja kita tidak menciptakan, hanya make. Alhamdulillah sih, YouTube, Google banyak ceramah saya, ceramahnya Gus Baha, gimana? Tapi sausnya ceramah kulo iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat. Mau minum obat kuat nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu bukan barang remeh loh. Kita melihat film orang zina jadi saksi besok na akhirat. Orang jangan jadi saksi kenal orang karo wong iku. Tapi jangan jadi saksi kalau nonton. Ayo, YouTube dilihat tapi iklan obat kuat dilewati mohon. Ningali gambar zina jadi saksi sampean di akhirat. Bon. Itu namanya kemajuan 4.0. Sekarang teknologi sudah sampai 4.0. Jepang malah sudah 5.0 Jepang sudah. Kita masih 4.0. Berangkat dari manual, otomatik, robotik, medsos atau IT. Luar biasa, Masya Allah. Golek jenengnya sopo wae terkenal ada di Google. Nama siapa saja, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, siapa aja ada. Gus Dur ada, saya ada. Anak saya yang nomor 3 namanya Dr. Rihab, psikologi Islam ada. Rihab, RIHAB, Said Akil. Wonten Google mulai terkenal mulai rada terkenal anak kula. Ya Allah. Google tuh. Cari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, sopo dia namanya, kapan lahirnya, di mana. Wonten seteng Google niku. Belum kitab, semua tafsir, semua hadis, semua fikih, ada semua. Tarikh ada semua. Google, manfaatnya itu. Tapi negatifnya Masya Allah. Fitnah, adu domba, hoax ada di sana di medsos. Kalau pernah foto kalau ibu-ibu banyak di tengah-tengah disebarkannya hanya berdua. Kejam sekali medsos. Dan di belakangnya pada ramai, dihapus, keramaian dihapus. Jadi kira-kira hanya berdua lah, sepi lah. Masya Allah. Ya istri saya ngamuk-ngamuk kerjaan medsos tuh. Itu lagi fitnah. Menjelek-jelekan orang. Ya siapa sih orang gak punya kejelekan? Ya Pak Jokowi ya menteri-menterinya juga punya kesalahan. Dibrejet, dibuka semua melalui medsos itu. Jadi emang nganggo medsos betul. Nganggo Google betul jenengan. YouTube, Google, Instagram, TikTok. Belum lagi provokasi jihad. Wajib jihad. Fisabilillah, surga balasannya. Teroris jadinya. Belum lagi yang sekuler. Untuk apa agama? Untuk apa sholat? Gak ada gunanya sholat. Apalagi puasa. Mengurangi produksi. Mau puasa, mau rusoi buat tenah, lemah. Gak usah puasa. Apa faedahnya puasa itu? Dan liberal namanya. Melalui medsos. Kalau kita nih, insya Allah yakin gak akan bergeser. Apapun godaannya. Anak cucu kita. 50 tahun akan datang. Seperti apa? Wallahu a'lam. Cucu saya udah masih kecil, masih kelas 2 SD. Bisa main HP. Cari apa aja dia pinter, bisa. Coba. 50 tahun akan datang, cucu kita seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau kita, insya Allah kita nggak akan bergeser, terpengaruh, enggak. Gus Dur, alhamdulillah, Gus Dur, Pak Kholis Majid. Selamat. Orang menangis zaman medsos, wis. Selamat, wis. Saya biasa dipuji dan biasa caci maki. Yang muji banyak, caci maki enggak kurang-kurang. Tapi yang muji tidak membuat saya bangga, yang caci maki tidak membuat saya minder. Kenapa? Karena yang memuji dan caci maki sama dengan saya. Doyan sego, iwa asin, sambal terasi, neuswar layu nang WC, kan bodoh. Panjenengan di alam karo wong, ojo bangga. Panjenengan diancam dinya karo wong, sing podo wae mak, doyan iwak asin, doyan sambal, nek wis warung mlayu nang WC, jangan takut.
Kulo nanti diancam waktu zaman 212. Banyak sekali masuk WA itu ngancam saya. Sampai Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah kulo tiang kali zaman sebulan. Ya Allah, saya nggak takut, saya hanya Pak Tito aja, saya baiknya Pak Tito kirim polisi. Dicaci maki, nggak usah takut. Kenapa? Yang nyaci maki sama dengan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu namanya kita punya mental, punya prinsip. Gak usah takut dan gak usah bangga kalau dipuji. Gak usah bangga, megar, mumbul, gak usah. Kalau dicaci maki diancam, gak usah takut. Selama yang mujil mengancam sama dengan kita. Paham betul? Jadi namanya thaqafah. Yang kedua, cepat mau nih. Thaqafah adalah akhlakul karimah. Masya Allah. Wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Martabat daerah lah, Kediri tergantung akhlaknya. Bukan agama, bukan agamanya. Ada orang mau ke Kediri, khususnya Pare lah. Bertemu Dimas ke Pare. Yang ditanyakan, orang Pare baik tidak ya? Bukan agamanya apa enggak tanya. Baik-baik enggak? Oh baik. Saya pernah ke Pare, sholat, dompet saya ketinggalan di masjid, rong dino, masih utuh. Itu orang Pare itu. Ojo sampai suwali. Saumama. Bertemu Dimas, bertemu Pare. Orang Pare baik-baik enggak? Waduh hati-hati mas, maling kabeh Pare. Misalkan. Orang nggak tanya agamanya, nggak tanya ormasnya, akhlaknya baik apa tidak. Afghanistan 100% Muslim, terdiri dari 7 suku, 100% Muslim, 97 Sunni, 3% Syiah. Perang saudara dalam 40 tahun, bom sewaktu meledak di mana-mana. Islam semua tuh. Jepang agamanya namanya Shinto. Bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu. Shinto, agama lokal. Kalau kita ngerti agama lokal, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sindawitan, Karuhunan. Jepang Shinto namanya. Tapi orang Jepang Pak, ramah, tidak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Sini ada calo ada? Ada calo ada? Kota Tokyo segitu ramenya ibu kota, tidak ada polisi. Buatan polisi jaga jalan, ngatur lalu lintas bentar-bentar. Tertib dewe-dewe supir niku. Orang rokok ya, semua orang rokok, tapi dibuang puntungnya di tempat sampah. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, negara Qatar, ratusan anak Jepang nonton, bubar bekasnya tempat penonton dari Jepang bersih, gak ada satu helai sampah pun. Pengen betul berikan jaringan, pengen betul. Pun kawan kau beri kok. Terakhir meresmikan masjid setahun kemarin. Akhlaknya baik, kita yang kesana, semua orang hormat. Tapi kalau seperti Afghanistan, seperti Somal, seperti Yaman, walaupun agamanya Islam 100%, kita gak ingin kesana. Ayo, jangan pengen yang Afghanistan. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas. Ketuanya saya, pemimpinnya saya. Ada Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI, Persis, Perti, Syarikat Islam. Berangkat ke Mali, 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. Di kota Tembakto, ibu kota Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo, temparan ini orang sepeda motor, ini latar, kuncinya masih gantung. Gimana? Islam semua, NU semua, ahli ngaji semua, tapi ya itu akhlaknya masih morat marit. Gimana? Terus terang mawon gimana? Coba kalau jaringan rumahnya jangan dikunci, buka pintunya, buka jendelanya. Kira-kira. Apa dicoba besok malam coba ya. Besok malam coba ya. Rumah gak usah dikunci, dibuka pintunya, sepeda motor di halaman saja, gak usah dimasukin, kuncinya masih gantung. Dicoba. Kalau utuh, aman, berarti akhlaknya baik.
Paham betul? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. 6 kota saya ceramah, muter-muter. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide. Terakhir ceramah di Sydney. Masjid yang tadinya gereja besar di ibu kota Australia. Besok pulang, hari ini ceramah di Sydney. Berzuhur, berasar, belanja oleh-oleh. Kaos, celana lah gitu, oleh-oleh. Dapat 1 kardus. Bawa pulang ke hotel, beresin. HP saya ketinggalan di mana entah. HP saya nggak ada. Boleh pojok-pojok betul wonten. Asik belanja tadinya, sampai lupa. Ya udah hilang dah lah. Besok pulang ke Jakarta beli lagi. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya bangun. Saya buka pintu, petugas hotel dan ada anak laki-laki 1 membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari-cari hotel mana bapak ini. Ya Allah. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Pare berbun. Aman ya. Rasulullah SAW setelah 8 tahun pergi ke Mekah. Diikuti 12.000 sahabat. Nabi Muhammad ketika hijrah keluar dari Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Dengan rasa takut. Dengan Sayyidina Abu Bakar. Sembunyi dulu di Gua Thur. Sekarang datang ke Mekah diikuti berapa? 12.000 sahabat. Orang Mekah takut. Muhammad pasti balas dendam. Kalau salah kan, kalau salah deh. Orang Muhammad pasti balas dendam. Semua sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Nabi Muhammad masuk kota Mekah waktu duha jam 9.10 lah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Kalau semua penduduk Mekah suku Quraisy sedulur kabeh orang Kanjeng Nabi. Korobah kabeh. Hari ini hari kasih sayang, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya, yang dulu menghina caci maki saya maafkan. Yang membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Sayyidina di padang pasir, saya maafkan. Baru orang Mekah keluar dari rumahnya menyalami Rasulullah, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah masuk Islam. Dengan Fathu Makkah namanya. Baru aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj. Lihat Muhammad. Berbondong orang masuk Islam tuh. Kenapa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, pemaaf, ramah, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu kasar, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir, dan fadlun haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu, gak akan masuk Islam mereka. Tapi kamu pemaaf, semua orang Mekah masuk Islam. Jadi saya heran kalau yang orang ngaku keturunannya mulutnya kotor, Gusdur, buta mata, buta hati, kurang ajar itu. Ya sih nggak buta Gusdur sih, Gusti Allah kan. Seperti orang nggak beriman itu. Gusdur, buta mata, buta hati. Said Akil, bego. Ya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, dia kata bego. Barangkali bego betul ya, nggak apa-apa lah. Ya, kalau Gusdur disinggung, dihina, kita nggak terima. Ya Gusdur jabe enteng mawon. Jabe Gusdur. Biasanya Habib itu ganteng. Sing iki orang ganteng blas. Namun gitu ya Gusdur. Biasanya Habib ganteng, tinggi, kuning, hidungnya mancung, gagah. Sing iki ora. Saya satu-satunya orang yang terang-terangan. Kalau yang enggak terang banyak. Bahwa 212 bukan kebangkitan Islam. Mereka ngomongnya kebangkitan Islam. Enggak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Islam itu. Islam.
Kalau betul-betul kebangkitan Islam, tidurnya di lapangan, sholatnya di masjid. Balik-balik ini. Maka ketika dia akan nemuin saya di kantor PBNU, saya tolak. Mau datang PBNU, saya tolak. Enggak. Kenapa? Kalau dia masuk PBNU, nanti dia berkata pada wartawan, umat Islam Indonesia di tangan saya. Karena NU gak di tangan, gak bisa ngomong gitu. Paham betul? Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Bukan gantengnya, bukan hebatnya, bukan suksesnya. Kenapa? Akhlaknya. Pun, itu namanya thaqafah. Mari kita bangun akhlak anak-anak kita. Saya setuju. Prihatin betul. Anak cucu dijaga betul. Gak ada jalan lain kecuali pesantren. Gak ada jalan lain kecuali pesantren. Dan pesantrennya harus memberi wadah pada mereka yang ingin mengejar ilmu umum. Ada SMP, ada SMA, ada SMK. Ayo, pesannya ada itu. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin. Memberi tempat pada orang yang ingin belajar itu. Nah, kalau pesantrennya gak ada sekolah, lari semua santrinya. Paham betul? Gak apa-apa, istihadiyah. Masa istihadiyah itu bukan masalah samawiyah, muqaddasah, bukan. Dulu gak ada madrasah, sekarang ada madrasah. Dulu gak ada sekolah, sekarang bikin sekolah. Gak apa-apa, istihadiyah. Tapi ngaji tetap harus ngaji. Harus ngaji. Maka, seperti Fathul Mu'in tadi, saya teruskan. Wadaf udorori maksumin musliman kan au ghair muslim. Bil it'amil iksawiskan. Watamari dawjur tamrid. Ayo Fathul Mu'in dijelaskan dengan baik. Yang menerangkan harus paham. Wadaf udorori maksumin. Lan nolak kemlaratane wong kang direkso. Masya Allah, mboten paham iku wong mboten paham. Nolak kemlaratane wong kang direkso. Ya Allah. Yang gampang itu yang gampang. Memberi perlindungan kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik-baik, bukan penjahat. Musliman kana au ghairu muslim. Muslim atau non muslim. Terus ini muslim atau non muslim. Hidup di Kediri, di Pare harus hidup dengan aman, tentram, damai, kecuali penjahat. Paham betul? Namanya wadaf udul masum itu memberi perlindungan kepada orang yang maksum, yang baik-baik. Bil it'am, semua penduduk Kediri harus kenyang, gak boleh kelaparan. Itu jihad itu. Kalau di Kediri ada orang mati karena lapar tidak makan, dosa semua kita ini. Dosa semua. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPR, nomor 3 Kapolres, nomor 15 ketua NU. Makan yang bergizi, programnya Pak Prabowo sebenarnya sudah berjalan di Iran. Makan gratis sudah di Iran, sudah berjalan, sudah lama. Saya pernah ke sana, masya Allah, semua orang pada zuhur, bukan anak-anak, bukan, semua. Di setiap masjid ada makan gratis. Baru sholat zuhur, semua makan siang. Tenanan enak, makanya tenan. Ada ayam, ada daging, ada ikan. Waliksa dan pakaian. Termasuk jihad, orang Indonesia, orang Pare harus punya pakaian semua. Agama Islam memerintahkan kita sholat dengan yang pakaian yang suci. Artinya tidak mungkin punya sarung cuma satu, baju cuma satu, nggak mungkin. Gimana? Nganggo sarung siji, nang kuburan, nang kecoberan, nang WC, pasar. Sholat itu, pakai sarung itu. Najis itu. Agama Islam memerintahkan agar kita sholat dengan pakaian yang suci. Berarti kita orang Islam harus punya sarung pitu, klambi pitu, kaos, celana dalam, kopiah, sendal. Syekh Abil Hasan Asyadili, termasuk wali kutub, Abdul Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Ar-Rifai, Syed Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4. Syekh Abil Hasan Asyadili wali kutub, gak ada Hizib Nasr, Hizib Bahar. Kuburan Tengku Metro Mesir kuburannya. Beliau lahir di Tunis, Gunung Sadlah. Gurunya namanya Abdus Salam bin Masis. Kuburan Tengku Tetuan Maroko.
Abdul Salam gurunya namanya Abu Madjan Syuaib Al-Ghauth di kota Wahron Aljazair. Syekh Abdul Hasan Syadzili wali itu pakaiannya mewah, harganya mahal, mentereng. Jasnya dibikin dari Waldorf Mill, England punya, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 12 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Tas jenengan kan di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kediri. Ya Allah. Sandale lili, ya Allah. Sarung cap gajah duduk, kelaminnya kokor minggu durung dikumbah. Musolane yep-yep, lampunya 5 watt, tikarnya sobek. Jadinya bau petek. Alah ya Allah. Lantainya kuning, kecuali hanya bekas kaki yang enggak kuning. Kalah dengan toiletnya pom bensin. Ayo pom bensin, toiletnya bersih. Musuh kita musola masjid itu toiletnya kotor, jijik. Menjijikkan. Nah, Syekh Abdul Hasan Syadzili rumahnya magrong-magrong lah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Ya BMW itu, Mercy, Alphard. Bukan Luxio, Grand Mark, AVP ya. Ada yang tanya, tenang, Syekh, panjenengan aulia illah min aulia illah, wali kutub malah. Terus biar, kok keren, kok penampilannya keren, tiap hari pakainya ganti, minyak wanginya Jo Malone, Louis Vuitton, Bulgari, itu 5 juta, 6 juta itu sebotol. Kok keren, kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya gimana jawabnya? Nak, libasi yakul, pakaianku sing keren ini iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana goni fala tarhamuni. Jadi kalau Syadzili pakaian bagus artinya ngomong, pakaian iso ngomong. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kemampropin. Itu artinya. Tapi kalau saya pakaiannya nyemprul, ya tadi gambarannya sandal lili, terus coba aja duduk. Itu artinya pakaiannya ngomong, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Nggih mboten? Setuju mboten? Kalau pakaian nyemprul itu berarti ana fakir, farhamuni. Kalau pakaiannya mewah, kiai, ana goni, fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin, gak usah kamu belas kasih, gak butuh. Paham mboten? Panjenengan selawase umur gawe proposal. Insyaallah. Waktu Kanjeng Mi'raj, lihat ada orang bangkit dari kuburan laki-laki, gede dhuwur, tinggi besar, gagah. Setelah dilihat mukanya gak ada dagingnya, kropos, bolong mukanya bolong, gak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu? Gede dhuwur gagah kok bolong, mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Maka coba dari sekarang NU tidak usah minta-minta. Oh, pesantren gak usah minta-minta. Justru kalau Al-Azhar Mesir waktu tahun 65 Jamal Nasir perang dengan Israel kalah, bangkrut negara, kalah, utang datang Al-Azhar. Jadi pemerintah Kabupaten Kediri duit entek, utang pesantren Mahir Aryad. Said Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani teng Mekah, santrinya 700 ditanggung, makan minumnya pakaiannya, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ya Allah, muga-muga nang parono kiai nanggung santrine, muga-muga. Kiai Wahab muter-muter mensosial NU sampai ke Palembang tahun 30-an itu, tahun 31, 2, 3, 4, 5 lah, tahun 30 sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, NU berdiri. Pergi ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, berdiri NU. Cirebon, Kiai Abbas Buntet,
NU berdiri, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, ke Lombok, Kiai Wahab sampai ke Lombok waktu itu loh. Belum ada pesawat, belum, sampai ke Lombok. Dapat pengurus NU namanya Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. NU maju gini baru kayak Kiai Wahab. Baru kan Kiai Wahab dan Mbak Hasim pasti ya. Jasa Kiai Wahab. Ya pikirannya, tenaganya, duitnya. Kiai Wahab itu. Ya Allah. Maka Kiai Wahab dulu terus mendirikan Nahdlatul Tujar. Agar orang ini menjadi pengusaha. Sugih-sugih. Maunya gitu maunya. Paham betul? Namanya membangun hadarah. Membangun kesejahteraan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek, jangan sampai sampean wafat mati meninggalkan anak cucu yang dhi'afan melarat. Usahakan sampean mati, aku mati meninggalkan harta yang dinikmati oleh anak cucu sampean. Paham boten? Jadi sugih itu wajib, melarat dosa. Sugih itu melarat. Pinter wajib. Fardhu ala kulli muslim. Pinter wajib, bodoh dosa. Dikira yang dosa cuma nggak sholat saja apa? Bodoh juga dosa, melarat juga dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini, boksit, timah, batu bara, biji besi, mangan, biji tembaga, uranium, tarium, emas, berlian, inten, gas, minyak, Indonesia ada semua tuh. Indonesia ada semua tuh. Untuk hamba-hambaku yang soleh. Wong pare, wong NU. Ternyata kenyataannya 50 orang kaya di Indonesia, nomor 1 bukan orang pare. Namanya Prayogo Pangestu. Duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sinduwe pabrik rokok Jarum dan Bank BCA. Duitnya 100 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Bank Mega, yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo, Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tak golei, orang pare nggak ada. Wong NU nggak ada. Nggak ada nama Solikin, tak Jumadi, tak Tadul Kipri, tak Madrais. Ayo. Kita harus merebut itu semuanya dengan baik, merebut nggarong bukan, merebut kekayaan kita agar kita yang mengelola. Paham betul? Wal iskani dan rumah. Orang Kediri, muslim atau non muslim, asal orang baik-baik harus punya rumah semuanya. Maka ada kebijakan PPR, ada sebagainya di dalam rangka menyediakan rumah untuk rakyat kecil. Itu pula ada BPJS, Matamari Dawa Tamrid, kesehatan, ada BPJS. Memikirkan kesehatannya rakyat kecil. Ini kitab Fathul Mu'in. Jadi yang dikehendaki oleh agama Islam Fathul Mu'in itu, orang Islam, masyarakat pare harus beriman. Wa iqamatu syariatillah, ibadah, sholat kabeh, dan sejahtera. Punya rumah, punya mobil, makan cukup, pakaian cukup. Siap? Siap betul? Siap? Biasanya jawab amin. Biasanya, ini bukan doa, bukan doa, bukan. Saya bukan lagi dongang orang. Bukan lagi dungo, bukan. Orang pare Kediri harus apa? Beriman, cerdas, pinter, berakhlak, beribadah, pinter, kaya, sehat. Siap? Awas kalau saya lagi masih melarat-melarat, awas. Rata-rata rumahnya 2 lantai. Rata-rata mobil semua punya, Innova. Gitu. Rata-rata sarjana kabeh, pinter kabeh, alim kabeh. Siap? Ini yang namanya masyarakat seperti ini, namanya masyarakat
mutamaddin, madaniyah. Nabi Muhammad membangun negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan, negara Madinah. Apa artinya? Negara yang masyarakatnya beriman, beribadah, berakhlak, pintar, dan sejahtera. Namanya negara mutamaddin atau Madinah. Moga-moga Indonesia jadi Madinah. Bu kapan? Korupsinya banter banget, korupsinya Masya Allah. Dari zaman Pak Harto, yang korupsi cuma kroni-kroninya. Sekelilingnya mawon. Betul nonton bupati korupsi, betul nonton. Anggota DPR korupsi, betul nonton. Dari zaman Pak Harto. Sekarang rata. Pemerataan. Ketua DKI masjid korupsi. Uang musabaqah qiraatul Quran dikorupsi. Kan luar biasa kan ya? Percetakan Quran, nyetak Al-Quran dikorupsi. Yang depan dulu zaman. Udah kelewat sudah. Ya Allah. Oh Indonesia. Terus korupsi ini buat tanggung-tanggung. PT Timah selama 10 tahun 300 triliun. Setriliun itu 1.000 miliar. Semiliar 1.000 juta. Sejuta 1.000 ewu. Coba kamu enggak sombong tuh cendol dapat berapa itu? 300 triliun. Indosurya 72 triliun. Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Ketua Golkar Setia Novanto 2,5 triliun. Masya Allah, korupsi orang 1 juta betul. Kemudian ono kurungu ono pejabat korupsi 100 juta, alas biasa lah. Hanya merugikan negara. Tapi kalau triliunan membangkrutkan negara. Beda loh, merugikan yang membangkrutkan. Ono malam mlebu negara sampean, jupu coba arloji siji, ya itu merugikan. Tapi ono malam ambil TV-nya, sepeda motornya, emas berlian, pakaian, perhiasan, bawa semua, membangkrutkan panjenengan. Gimana? Nah, hukumnya apa hukumnya? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqaddam arjuluhum min khilaf aw yunfal ard. Yang korupsi membangkrutkan negara hukumnya mati, bunuh, atau disalib, atau potong 2 tangan 2 kaki, atau buang ke laut. Ini Quran ini. Masya Allah. Kalau memang was'auna fil ardi fasada, membangkrutkan tatanan ekonomi negara. Kalau korupsinya kata 100-200 juta lah, nggak membangkrutkan enggak. Tapi salah, jadi hukum. Kalau sampai triliunan, nggak ada lain hukumannya. Bunuh, salib, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Setuju betul? Setuju sampai melarat. Ya Allah, mari kita membangun masyarakat tathqifus sya'ab wa tahdhirus sya'ab. Kita pikirkan masyarakat agar beragama, cerdas, pintar-pintar, tahdhirus sya'ab, sejahtera, tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan. Ini tanggung jawab kita semuanya, terutama pengurus Nahdlatul Ulama. Cekap semanten mawon, mudah-mudahan pesantren Mahir Al-Riyadh manfaat untuk bangsa Indonesia. Wabil khusus untuk santri-santrinya. Akan melanjutkan estafet mabadi ta'alim Ahlussunnah wal Jamaah. Mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Harus pesantren ini. Kalau nggak ada pesantren, bangkrut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak ada NU, bubar KRI ini. Negara ini bagaikan kapal, jangkarnya adalah NU, jangkarnya. Supirnya presiden, supirnya nahodanya. Nah, jangkarnya yang bisa menyelamatkan, mewujudkan stabilitas, ketenangan, Nahdlatul Ulama. Yang jelas punya prinsip toleran, pluralisme, toleransi, dan modern. Anti radikal, anti ekstrim, dan anti terorisme. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.